Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdriwan Umar dengan NIM 22032003-2. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah tugas dari dosen pengampu Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SST MP, dengan mata kuliah Agribisnis Perkebunan 7A. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembibitan kelapa sawit Mainoseri atau pembibitan utama. Mainoseri merupakan pembibitan lanjutan setelah bibit dari Prinoseri atau pembibitan awal. Ditransplanting ke polybed besar. Bibit yang berkualitas dari Mainoseri akan memiliki dampak positif pada produktivitas kelapa sawit di masa depan. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam perawatan Mainoseri. Di antaranya adalah pertama, persiapan lahan. Persiapan lahan dilakukan untuk menentukan lahan pembibitan dengan memperhatikan kondisi lahan. Lokasi lahan pembibitan harus dekat dengan sumber air, mudah dijangkau, bebas dari gangguan hewan ternak maupun hewan liar. Sumber air hal yang utama harus diperhatikan guna mencukupi kebutuhan air pada pembibitan. Yang kedua, ada media tanam. Pada tahap ini, polybag yang digunakan berukuran 35 x 40 cm dengan tebal 0,2 mm. Tanah yang digunakan adalah tanah lapisan atas atau topsoil yang gembur, subur, bersih dari potongan kayu. Banyak mengandung bahan organik yang terdapat banyak kandungan bahan alami yang terdapat atau yang menyusun topsoil, di antaranya tanah lempung atau loam, kelodak dan pasir, kompos, berbagai mikroorganisme yang masih hidup. Zat-zat ini telah tercampur menjadi satu dan terbentuk secara alami yang dapat memperbaiki struktur tanah dan memperbaiki pengudaraan dalam tanah, dan diambil dari lahan yang bebas serangan penyakit Ganoderma. Tanah sebelum diisi ke polybag diayak terlebih dahulu dan dicampur dengan pupuk dolomit dengan dosis 40 gram per polybagnya. Kemudian yang ketiga ada pengisian dan pengaturan polybag. Tanah yang telah dicampur dengan pupuk dolomit diisi penuh ke dalam polybag hingga menyisakan 3 sampai dengan 5 cm dari permukaan atas polybag. Kemudian tanamlah bibit dari Prinoseri ke media tanam Mainoseri dengan cara melakukan penyiraman ke polybag agar mudah dilubangi seukuran baby bag. Selanjutnya, bibit dipegang miring, disayat keliling dan dibungkus, dilepas, lalu dimasukkan ke dalam lubang polybag sambil menahan bibitnya. Bibit yang telah ditanam ditimbun dan dipadatkan. Kemudian diberi mulsa berupa tandang kosong atau tangkos yang telah digiling. Adapun fungsi dari mulsa ini adalah untuk menjaga kelembaban tanah dan menekan pertumbuhan gulma. Konsolidasi bibit dilakukan 1 bulan sekali, seperti mengganti polybag yang robek, menambah tanah, menambah mulsa, dan menegakkan tanaman yang miring. Kemudian media tanam disusun di lapangan pola segitiga sama sisi membentuk pola mata 5 dengan jarak tanam 90 x 90 x 90 cm. Adapun tujuan dari pola tanam untuk efisiensi lahan dan untuk memudahkan memonitoring tanaman dari segala arah. Kemudian selanjutnya ada pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit adalah bentuk pengendalian mencegah serta mengatasi hama ataupun penyakit yang menyerang tanaman kelapa sawit pada fase pembibitan, khususnya pembibitan utama. Serangan ini dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman sehingga dapat menghambat pertumbuhan tanaman bahkan maupun membuat tanaman mati. Hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman sawit pada Mainoseri yaitu kumbang, Apogania,
dan belalang yang menyebabkan lubang pada daun. Kutu menyebabkan bercak dan daun menguning. Dan jamur yang menyebabkan antraknosa dan kulfularia. Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman ini dilakukan 1 sampai dengan 2 minggu sekali hingga semua hama dan penyakit teratasi dengan menyemprotkan insektisida yang digunakan dengan merek dagang Santador dengan bahan aktif lambda silahotrin untuk membasmi hama bulat dengan dosis 15 cc. Sedangkan pada fungisida yang digunakan dengan merek dagang Ami Startop dengan bahan aktif definoconazole dan azokistrobin yang berfungsi untuk membasmi jamur dengan dosis 10 cc. Kemudian selanjutnya penyiangan gulma. Penyiangan gulma dilakukan secara manual dengan mencabut gulma yang berada pada permukaan polybed. Penyiangan gulma dilakukan 2 minggu sekali. Untuk gulma yang berada di sekitar jalan atau di luar polybed, dilakukan pengendalian dengan menggunakan Roundup yang berbahan aktif isoprofilamina glifosat ditambah dengan Ali dengan masing-masing dosis 30 cc dan 15 gram yang dicampur dalam 15 liter air. Alat semprot dirancang nojelnya agar aplikasi penyemprotan tidak sampai mengenai bibit. Penyemprotan harus dilakukan dengan posisi lebih rendah dan permukaan polybed. Waktu penyemprotan tidak dibenarkan dilakukan pada siang hari, dikarenakan penguapan herbisida berdampak negatif pada bibit. Selanjutnya ada pemupukan. Tanaman kelapa sawit memerlukan nutrisi agar dapat memberikan hasil produksi yang maksimal. Nutrisi yang diserap oleh tanaman berasal dari unsur hara tanah, yaitu pupuk, yang menjadi makanan utama bagi tanaman kelapa sawit. Pemupukannya sama dengan tanaman lainnya, setidaknya membutuhkan 4 unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, pupuk ditaburkan merata dalam lingkaran sekeliling bibit sekitar 5 cm dari pangkal bibit. Pemberiannya disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi pada setiap fase pertumbuhan. Jenis dan manfaat pupuk yang digunakan seperti nitrogen. Nitrogen sangat berguna dalam melakukan percepatan terhadap pertumbuhan dari tunas tanaman, sehingga banyak diperlukan dalam tahap pembibitan. Pertumbuhan daun yang terjadi pada fase vegetatif juga membutuhkan asupan unsur hara yang satu ini. Pertumbuhan dari kelapa sawit bisa terhambat jika kekurangan unsur penting ini. Ada berbagai ciri-ciri tanaman sawit yang kekurangan unsur nitrogen, yaitu daun jadi berwarna hijau, pucat, dan kekuningan, bahkan bisa sampai menggulung hingga mati. Tulang daun dan pelepahnya berubah warna menjadi kuning cerah. Tumbuh gulma di sekitar tanaman sawit serta tanaman menjadi kerdil. Jika sudah ada tanda-tanda tersebut, pemberian unsur nitrogen perlu diperhatikan. Contoh jenis pupuk yang mengandung unsur nitrogen yaitu pupuk urea, ZA, serta NPK. Kemudian ada fosfor.
Unsur fosfor dapat menjadi salah satu penentu dari kuantitas dan kualitas buah nantinya. Selain itu, unsur ini juga berperan untuk membantu meningkatkan konduktansi dari stomata serta biosintesis fotosintesis di bagian daun secara umum, sehingga dapat merangsang asimilasi dari karbon yang bersih. Tanda-tanda dari kekurangan unsur fosfor yaitu munculnya bintik kuning di bagian daun, biasanya terus menyebar hingga jadi menyatu, bahkan bisa membuat seluruh bagian menjadi warna oranye. Tanda selanjutnya yaitu munculnya garis berwarna putih yang terbentang lurus pada kedua sisi tulang di bagian tengah daun. Untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih parah bagi tanaman, maka pemberian unsur kalium penting untuk menjadi perhatian. Pada tahap pertumbuhan vegetatif, kalium umumnya diberi pada tanaman dalam bentuk KCl. Kemudian ada kalium. Kalium merupakan unsur hara yang sangat penting untuk tanaman. Fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan, racun dan hama, serta meningkatkan kualitas buah. Unsur kalium juga mengatur fungsi stomata pada daun dan berperan penting dalam penyerapan fotosintesis, aktivasi enzim dan sintesis minyak. Merupakan penyerapan penting pada fotosintesis. Kekurangan unsur ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Kemudian yang terakhir ada magnesium. Unsur ini juga dibutuhkan oleh tanaman sawit dalam jumlah yang banyak. Unsur hara yang satu ini menjadi sangat penting sebab dapat mendukung terbentuknya minyak dalam biji sawit. Selain itu, unsur magnesium juga diperlukan dalam mendukung berjalannya proses fotosintesis pada tanaman. Jika kekurangan unsur ini, maka tanaman dapat memiliki ujung daun yang berwarna kekuningan ketika terkena paparan sinar matahari. Semakin lama, daun-daun tersebut bisa berubah menjadi warna coklat, bahkan bisa sampai kering. Pupuk sawit yang mengandung unsur magnesium antara lain yaitu gieserit dan dolomit. Pemupukan diminuseri dilakukan pada umur 12 minggu dengan menggunakan pupuk urea dan NPK dan Mg atau magnesium. Cara aplikasi pemupukan pada tahapan ini yaitu dengan cara sebar di permukaan polybed. Dosis dan waktu pemupukan yaitu pada setelah 12 minggu tanaman, pupuk disebarkan ke dalam polybed yaitu NPK pada minggu ke-12, pupuk disebarkan ke polybed dengan takaran NPK Mg sebanyak 3 gram dan tidak menambahkan urea. Kemudian di minggu 13, pupuk disebarkan di polybed dengan takaran NPK Mg sebanyak 3 gram dan tanpa menambahkan urea. Di minggu ke-15, pupuk masih sama juga disebarkan di dalam polybed sebanyak 4 gram NPK Mg dan tanpa menambahkan urea juga.
Di minggu 17 pupuk juga disebarkan di polybag dengan takaran 4 gram tanpa menggunakan urea. Di minggu ke-19 pupuk disebarkan di polybag dengan takaran 7,5 gram, yaitu dengan menggunakan pupuk NPK Mg tanpa menggunakan urea. Di minggu ke-21 pupuk juga disebarkan ke dalam polybag dengan takaran 7,5 gram dan tanpa menggunakan urea. Di minggu 23 pupuk disebar di dalam polybag dengan takaran masih sama 7,5 gram. Di minggu ke-25 juga sama, masih 7,5 gram. Kemudian di minggu ke-27 pupuk juga disebar di polybag dengan takaran 7,5 gram tanpa menggunakan urea. Kemudian di minggu ke-29 pupuk disebar di polybag dengan takaran 10 gram tanpa menggunakan urea. Kemudian di minggu ke-31 pupuk juga disebarkan ke dalam polybag dengan takaran 10 gram tanpa menggunakan urea. Lalu di minggu ke-33 pupuk juga disebarkan ke dalam polybag dengan takaran 15 gram NPK Mg. Ini masih juga belum menggunakan pupuk urea. Kemudian di minggu ke-35 pupuk juga disebarkan ke dalam polybag, yaitu dengan takaran 15 gram NPK Mg, kemudian ditambah urea dengan takaran 10 gram. Lanjut ke minggu 37 pupuk juga disebarkan ke dalam polybag dengan takaran 15 gram tanpa menggunakan urea. Di minggu ke-39 pupuk juga disebarkan ke dalam polybag sebanyak 15 gram NPK Mg tanpa menggunakan urea. Lanjut pada minggu 41 pupuk juga disebarkan ke dalam polybag dengan takaran 15 gram NPK Mg, lalu kemudian ditambah 15 gram pupuk urea. Lanjut ke minggu 43 pupuk juga disebarkan di dalam polybag dengan takaran 15 gram tanpa menambahkan urea. Kemudian di minggu ke-45 pupuk masih juga disebarkan di dalam polybag dengan takaran 15 gram tanpa menggunakan atau tanpa menambahkan pupuk urea. Lanjut di minggu 47 pupuk disebarkan di dalam polybag dengan takaran 15 gram dan menambahkan 20 gram pupuk urea. Berarti di minggu ke-35 penambahan pupuk urea 10 gram dan pupuk NPK Mg sebanyak 15 gram. Kemudian di minggu ke-41 pupuk NPK Mg sebanyak 15 gram, kemudian ureanya ditambah menjadi 5 gram, berarti menjadi 15 gram. Lanjut di minggu terakhirnya pupuk yang digunakan NPK Mg sebanyak 15 gram, kemudian ditambah lagi dari 15 menjadi 20 gram, yaitu pupuk urea. Baik, lanjut kemudian ini ada penyiraman bibit mainoseri. Bibit mainoseri setiap hari harus disiram sesuai dengan kebutuhan air dalam satu polybag, yaitu 2 liter per hari. Berarti 2 liter per hari 30 hari 2 kali 3,
berarti sekitar 60 hari sekitar 60 liter dalam sebulan atau dalam 30 hari. 1 liter polybag di pagi hari dan 1 liter polybag di sore hari, atau harus dalam keadaan kapasitas lapang dibukitkan dengan ketika disiram dia tidak menyerap air lagi. Penyiraman di Mainuseri dilaksanakan pada pagi hari, yaitu pukul jam 7.00 sampai dengan jam 8.00 waktu Indonesia Barat, dan di sore harinya pukul jam 16.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Kegiatan penyiraman dengan menggunakan alat sprinkler dan selang air. Jika terjadi turun hujan, maka tidak melakukan penyiraman. Bila malam turun hujan lebih dari 10 mm, maka pagi tidak perlu disiram. Dan jika hujan turun pada pagi hari lebih dari 10 mm, maka sore hari tidak perlu dilakukan penyiraman. Berarti tergantung menyesuaikan kebutuhan bibit tersebut atau penyiraman tersebut. Kemudian ada seleksi. Seleksi bertujuan untuk mendapatkan bibit dengan kualitas baik untuk mencapai hasil produksi sesuai dengan target yang direncanakan dan menghindari terangkutnya bibit abnormal ke lapangan. Seleksi dilakukan dengan 4 tahap. Tahap pertama adalah umur 4 bulan. Dilakukan seleksi bibit abnormal seperti bibit terlihat menunduk, kerdil, dan daun tidak membelah, biasa ditemui pada tahap tersebut. Kemudian di tahap kedua, yaitu umur 6 bulan, bibit yang diseleksi seperti bercak daun pada bibit yang banyak ditemui pada tahap ini. Di bibit tersebut terdapat banyak cap daunnya. Selanjutnya diseleksi tahap ketiga, yaitu umur 8 bulan. Bibit yang terkena bercak daun antraknosa dan daun tampak mengering akan dipisahkan pada tahap terakhir, yaitu tahap proses pemindahan ke lapangan atau disebut transplanting. Hasil seleksi bibit yang terkena penyakit akan dipindahkan ke karantina untuk dilakukan perawatan secara intensif. Jika bibit tidak sembuh, maka bibit akan dipotong dan dibakar. Tujuannya untuk memusnahkan dari penyakit yang tidak baik seperti jamur dan ulat. Baik, di sini saya akan membahas tentang kekurangan nutrisi pada pembibitan Mainuseri. Di sini akan saya membahas lebih detail tentang pupuk yang akan digunakan atau tentang fungsi-fungsinya. Yaitu masalah di sini adalah kekurangan nutrisi. Dan ada beberapa solusi untuk mengatasi kekurangan nutrisi tersebut, yaitu menggunakan pupuk nitrogen, kalium, boron, dan magnesium, dan fosfor. Seperti yang saya sampaikan di materi sebelumnya, ada juga saya menjelaskan tentang fungsi dan apa-apa saja pupuk yang digunakan. Baik, yang pertama ada nitrogen. Nitrogen adalah elemen kunci dalam pertumbuhan tanaman. Kekurangan nitrogen dapat menyebabkan pertumbuhan yang tidak normal, termasuk ukuran buah yang lebih kecil dan jumlah buah pada tandan yang berkurang. Kemudian kalium. Kalium berperan penting dalam produksi buah sawit.
Kekurangan kalium sering menyebabkan buah yang kecil dan tidak sempurna. Selain itu, tanda visual seperti daun tua yang menguning atau nekrosis mungkin terlihat pada tanaman yang kekurangan kalium. Kemudian ada baron. Baron berperan dalam pembentukan bunga dan buah. Kekurangan baron dapat menyebabkan deformasi pada bunga dan buah, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas dan jumlah buah yang dihasilkan dalam satu tandan. Kemudian yang terakhir ada magnesium dan fosfor. Unsur ini juga berperan penting dalam proses fotosintesis dan perkembangan buah. Kekurangan kedua unsur ini dapat menurunkan produktivitas tanaman dan kualitas tandan buah segar. Kemudian ada kondisi lingkungan. Curah hujan yang tidak mencukupi, tanaman sangat ada kondisi lapangan. Masalah pertamanya adalah curah hujan yang tidak mencukupi. Tanaman sawit sangat bergantung pada ketersediaan air yang cukup, terutama dalam fase pembentukan buah. Kekurangan air akibat musim kemarau yang panjang atau kurangnya sistem irigasi dapat menyebabkan pembentukan buah yang tidak sempurna. Kemudian masalah yang kedua adalah panas yang berlebih. Kondisi suhu yang terlalu tinggi atau kekeringan ekstrim dapat mempengaruhi proses penyerbukan, pembentukan bunga, dan perkembangan buah. Ini biasa menyebabkan tandan dengan jumlah buah yang sedikit atau buah yang tidak berkembang sempurna. Yang keempatnya adalah kelembapan rendah. Maksud saya yang ketiganya adalah kelembaban rendah. Kelembaban udara yang rendah dapat mempengaruhi fisiologi tanaman, termasuk mekanisme pengisian buah pada tandan, yang menyebabkan buah berukuran lebih kecil atau tidak berkembang penuh. Kemudian yang keempatnya ada banjir. Tanaman sawit yang tumbuh di daerah dengan sistem drainase buruk dapat terkena banjir. Kondisi akar yang tergenang air terlalu lama bisa menyebabkan stres pada tanaman dan mengganggu pembentukan buah. Kemudian masalah selanjutnya adalah penyakit dan hama. Yang pertama ada penyakit busuk tandan. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur seperti Marasmius palmivorus. Penyakit ini menyebabkan pembusukan pada tandan buah, sehingga tandan tidak berkembang sempurna dan buah yang dihasilkan rusak atau tidak penuh. Yang kedua ada penyakit tajuk. Ini adalah penyakit yang mempengaruhi bagian atas atau tajuk dari tanaman kelapa sawit. Meskipun penyebab pastinya belum sepenuhnya dipahami, penyakit ini menyebabkan kelainan pertumbuhan pada bunga dan buah, sehingga tandan buah bisa tidak terbentuk dengan sempurna. Yang ketiga ada hama penggerek buah sawit. Hama seperti ulat api dan kumbang dapat merusak tandan buah, menyebabkan deformasi pada buah dan tandan yang tidak sempurna. Kerusakan ini menghambat pembentukan buah yang normal. Selanjutnya ada masalah kondisi penyerbukan yang tidak optimal. Pertama, kurangnya penyerbukan. Penyerbukan yang tidak sempurna, misalnya akibat kurangnya serangga penyerbuk seperti kumbang, dapat menyebabkan pembentukan buah yang tidak optimal. Hal ini sering terjadi jika populasi kumbang penyerbuk menurun karena penggunaan insektisida yang berlebihan atau perubahan lingkungan yang drastis. Yang kedua ada faktor genetik pada penyerbukan. Beberapa tanaman sawit mungkin memiliki masalah dalam penyerbukan silang yang efektif, yang mengakibatkan pembentukan buah yang tidak sempurna pada tandan. Kemudian ada masalah stres fisiologis. Yang pertama ada stres lingkungan, kekeringan,
kekurangan nutrisi, atau serangan hama dapat menyebabkan stres psikologis pada tanaman. Tanaman yang mengalami stres mungkin tidak mampu mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mengisi buah secara optimal, sehingga tandan buah yang terbentuk tidak penuh. Kemudian ada stres akibat pemangkasan atau pemeliharaan yang salah. Pemangkasan daun yang berlebihan atau tidak tepat waktu dapat mengganggu proses fotosintesis, mengurangi produksi energi yang dibutuhkan untuk pembentukan buah. Kemudian ada perawatan pada fase TBM yang kurang tepat. Periode tanaman belum menghasilkan TBM sangat krusial untuk pembentukan struktur tanaman yang kuat. Kesalahan dalam pemeliharaan selama fase ini seperti pemupukan yang tidak memadai atau penanaman yang terlalu padat dapat berdampak jangka panjang terhadap produktivitas tanaman saat memasuki masa menghasilkan atau TM. Kemudian yang keempat, ada tanaman yang terlalu padat. Jika tanaman sawit ditanam terlalu padat, ini bisa menyebabkan kompetisi antar tanaman untuk air, cahaya, dan nutrisi. Kompetisi ini dapat mengurangi produktivitas buah per tanaman, termasuk menyebabkan buah yang tidak penuh atau tandan yang tidak sempurna. Kemudian masalah selanjutnya ada pengelolaan pemupukan yang tidak tepat. Pemupukan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman, baik karena frekuensi yang tidak dapat atau jenis pupuk yang tidak sesuai, dapat mempengaruhi perkembangan buah. Pupuk harus diberikan secara konsisten berdasarkan hasil analisis tanah dan jaringan daun untuk memastikan bahwa tanaman menerima nutrisi yang cukup selama seluruh siklus hidupnya. Kemudian ada masalahnya varietas benih yang tidak unggul. Pertama, kualitas benih. Jika benih yang digunakan pada awal penanaman bukan varietas unggul, ini dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas buah. Beberapa varietas sawit memiliki kapasitas produksi yang lebih rendah atau rentan terhadap penyakit dan kondisi lingkungan tertentu. Yang kedua ada benih ilegitimate. Penggunaan benih yang tidak bersertifikat atau berasal dari sumber yang tidak terpercaya bisa menghasilkan tanaman dengan performa suboptimal. Buah yang tidak penuh atau tandan yang cacat seringkali terkait dengan kualitas genetika yang buruk. Kemudian ada polusi udara dan tanah. Polusi udara, polutan dari aktivitas industri atau kendaraan bermotor dapat mengganggu fotosintesis dan metabolisme tanaman, terutama jika perkebunan berada dekat dengan area industri atau kota besar. Yang kedua ada kontaminasi tanah. Tanah yang tercemar oleh logam berat atau bahan kimia berbahaya dapat menghambat penyerapan nutrisi tanaman dan menyebabkan pertumbuhan abnormal. Misalnya, limbah pabrik yang mencemari air irigasi atau tanah bisa merusak sistem akar sawit dan mempengaruhi hasil buahnya. Kemudian ada penyakit psikologis. Yang pertama ada metabolic stress. Beberapa tanaman sawit mengalami apa yang dikenal dengan sebagai fisiologi metabolik, di mana mereka tidak mampu mengelola sumber daya internal mereka secara optimal. Ini dapat disebabkan oleh stres lingkungan jangka panjang yang tidak berlangsung, seperti kekeringan, banjir, atau fluktuasi suhu ekstrim. Yang kedua ada masalah sync-course imbalance. Ketidakseimbangan antara skors bagian tanaman yang menghasilkan gula melalui fotosintesis dan sink bagian yang menggunakan gula untuk pertumbuhan buah bisa menyebabkan tanaman tidak mampu mengalokasikan energi yang cukup untuk mengisi tandan buah secara optimal.
Kemudian pengaruh fisiologi bunga betina. Yang pertama ada sterilitas bunga betina. Kadang-kadang bunga betina pada tanaman sawit bisa mengalami sterilitas atau gagal berkembang menjadi buah normal karena faktor genetik atau lingkungan. Sterilitas ini bisa disebabkan oleh gangguan hormonal atau nutrisi, sehingga bunga yang seharusnya berkembang menjadi buah tidak berbentuk secara optimal. Kemudian ada yang kedua, abortus bunga dan buah. Stres lingkungan yang berkepanjangan seperti kekurangan air atau nutrisi bisa menyebabkan abortus pada bunga dan buah sawit. Ini terjadi ketika tanaman membuang bunga atau yang tidak mampu ditopang sehingga tandan buah terlihat kurang penuh. Selanjutnya ada faktor mikrobiologi tanah. Yang pertama, keseimbangan mikrobiologi. Mikroorganisme di dalam tanah seperti bakteri dan fungi sangat penting dalam mendukung pertumbuhan tanaman sawit. Jika tanaman kekurangan mikroba yang mendukung penyerapan nutrisi atau malah terdapat mikroorganisme patogen yang merusak akar, ini menyebabkan pertumbuhan buah yang tidak optimal. Kemudian ada mycorrhiza. Fungsi mycorrhiza adalah jenis jamur yang berasosiasi dengan akar tanaman untuk membantu penyerapan fosfor dan nutrisi lainnya. Jika mycorrhiza di tanah hilang atau jumlahnya menurun, tanaman mungkin mengalami masalah dalam penyerapan nutrisi yang dibutuhkan untuk perkembangan buah. Selanjutnya ada pengelolaan gulma yang tidak tepat. Persaingan dengan gulma. Yang pertama ada persaingan dengan gulma. Gulma yang tumbuh di sekitar tanaman kelapa sawit dapat bersaing untuk mendapatkan air, cahaya, dan nutrisi. Jika gulma tidak dikelola dengan baik, tanaman sawit mungkin tidak mendapatkan cukup sumber daya untuk memproduksi buah yang penuh dan sehat. Yang kedua ada herbisida berlebihan. Penggunaan herbisida secara berlebihan atau tidak sesuai dosis dapat merusak akar tanaman sawit, menghambat pertumbuhannya, dan berdampak pada pembentukan buah. Selanjutnya ada penggunaan pestisida yang tidak tepat. Yang pertama, pestisida yang berlebihan. Penggunaan pestisida secara berlebihan atau jenis yang salah dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman sawit, termasuk penurunan kemampuan tanaman untuk berproduksi secara optimal. Selain itu, pestisida yang berlebihan juga dapat membunuh serangga penyerbuk yang penting seperti kumbang, Elaiodobius camerinicus. Yang kedua ada resistensi hama. Beberapa hama mungkin telah mengembangkan resistensi terhadap pestisida yang biasa digunakan, sehingga tanaman terus terancam oleh serangan hama meskipun telah dilakukan penyemprotan. Serangan hama yang berkepanjangan dapat mengurangi hasil buah. Kemudian ada masalah pematangan kimiawi atau sintesis pigmen karotenoid. Yang pertama ada defisiensi nutrisi. Warna oranye pada buah kelapa sawit dihasilkan oleh pigmen karotenoid, terutama beta karoten. Kekurangan nutrisi penting seperti magnesium, boron, atau kalium dapat menghambat sintesis pigmen ini. Rendahnya kadar nutrisi bisa terjadi karena kurangnya pemupukan atau ketidakseimbangan unsur hara di tanah. Kemudian yang kedua, ketidakseimbangan mikronutrien. Untuk mikro seperti besi atau Fe, zinc atau Zn atau boron juga mempengaruhi sintesis pigmen. Kekurangan salah satu dari unsur ini dapat mengganggu perubahan warna buah dari hijau ke oranye saat pematangan. Kemudian ada kondisi lingkungan yang tidak optimal. Pertama ada kurangnya paparan sinar matahari.
Sinar matahari yang tidak cukup, baik karena tanaman berada di bawah naungan atau penanaman yang terlalu rapat, dapat menghambat sintesis karotenoid. Cahaya sangat penting untuk fotosintesis dan produksi pigmen. Kemudian ada drainase dan kelembaban yang buruk. Kelembaban tanah yang terlalu tinggi atau masalah drainase yang buruk dapat menyebabkan stres psikologis pada tanaman, mempengaruhi metabolisme, dan akhirnya menghambat kematangan buah secara sempurna. Kemudian yang kedua, ada perubahan iklim atau cuaca ekstrim. Suhu yang tidak stabil, terutama suhu rendah atau perubahan cuaca ekstrim, juga bisa mempengaruhi aktivitas enzim yang diperlukan untuk sintesis pigmen sehingga buah tetap hijau. Kemudian ada pengaruh genetik atau mutasi. Pertama, mutasi genetik. Mutasi spontan atau ketidakstabilan genetik dapat menyebabkan tanaman menghasilkan buah yang tetap warna hijau, meskipun varietas tersebut biasanya menghasilkan buah oranye. Mutasi ini bisa mempengaruhi jalur metabolik untuk sintesis karotenoid. Yang kedua ada variasi genetik dalam populasi. Meskipun varietas secara umum berbuah oranye, variasi genetik dalam populasi tanaman dapat menyebabkan karakteristik berbeda pada beberapa individu. Mungkin sekian materi saya tentang pembibitan kelapa sawit Mainoseri. Mohon maaf jika ada kekurangan, lebih dan kurang saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.